Saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saudara Rasul katakan bahwa gerejalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Mengapa kita tidak cukup dalam membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini hanya berdoa dan dalam bimbingan Roh Kudus saja? Karena apa? Karena firman Tuhan ini sukar dipahami, sulit dimengerti. Ya, maka dari itu dalam membaca firman Tuhan kita harus dalam bimbingan gereja. Karena gerejalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Oleh karena itu di dalam membaca firman Tuhan, karena itu sulit dipahami dan kita ketahui sekarang, karena dalam membaca ayat yang sama, ya, perikop yang sama dengan orang yang berbeda, maka begitu banyak tafsiran-tafsiran yang terjadi. Padahal isinya sama, saudara-saudari. Mengapa hal itu terjadi? Karena sekali lagi jawabannya bahwa Alkitab itu sukar dipahami. Janganlah menafsirkan dengan kehendak sendiri. Kita perlu dalam bimbingan gereja. Biarkan gereja yang menuntun kita, ya, di dalam kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun, ya, yang bisa menafsirkan Alkitab ini semuanya dengan benar. Tidak ada satupun, saudara-saudari. Ya, mau dia jabatan seorang apapun, ya, karyanya seorang pewarta atau apapun, tidak satupun. Ya, hanya gereja saja yang sanggup untuk menafsirkan Alkitab secara benar. Karena Yesus telah memberikan kuasa kepada gerejanya, ya, untuk mewartakan, untuk menafsirkan Alkitab. Saya mau tunjukin ayat buat saudara-saudari. Kita buka surat Petrus yang kedua, bab yang pertama, ayat 20 dan 21. Saya bacakan buat saudara-saudari. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat ditafsirkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, karena begitu banyak orang tidak mengetahui akan hal ini, banyak sekali orang menafsirkan Alkitab dengan kehendak sendiri, ya. Sehingga begitu banyak ajaran-ajaran dan denominasi-denominasi yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa gereja terpecah belah. Bahkan di seluruh dunia tersebar ribuan gereja dengan denominasi dan ajaran-ajaran yang berbeda. Padahal kita ketahui bahwa Alkitabnya sama, isinya sama. Kenapa begitu? Karena masing-masing manusia egois. Dia menafsirkan Alkitab dan menurut kehendaknya sendiri. Dia mengatakan bahwa saya yang benar. Harusnya, ya, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memohon gereja dalam membimbing kita kepada kebenaran. Dan saya mau kasih satu ayat lagi, ya, buat saudara-saudari di kitab yang sama, di surat Petrus yang kedua, bab yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan buat saudara-saudari. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Bukan di kitab Petrus saja sukar dipahami, saudara-saudari, tapi juga Petrus katakan bahwa tulisan-tulisan yang lain juga. Ya. Saya ada suatu pengalaman pribadi
yang mau saya share kepada saudara-saudara sekalian. Pada saat saya mengikuti manajer seminar, ya, saya bertemu dengan seorang opa, dan kebetulan saya duduk bersebelahan dengan seorang opa itu. Dia dulunya agama Buddha awalnya, ya, karena sudah tua sekarang ya. Dia ganti lagi agamanya, jadi Katolik atau Kristen, saya juga tidak tahu urutannya. Ya, yang pasti terakhir kali dia menjadi orang Kristiani. Nah, sehingga dia berpindah lagi ke yang lain. Kenapa? Ya, saya juga penasaran akan hal ini. Saya berbincang dengan opa ini panjang lebar. Ya, akhirnya dari perbincangan ternyata dia berpindah agama, dia meninggalkan Yesus karena beliau salah menafsirkan Alkitab, dan tentunya juga dia tidak teguh imannya, sehingga hal kebenaran diubahnya menjadi kebinasaan buat dirinya sendiri. Ternyata dia mengatakan bahwa Allah itu di dalam orang Kristiani ada 3. Padahal Allah hanya 1. Ya, yang kita kenal dalam istilahnya Tritunggal yang Maha Kudus. Bahwa kita mempunyai 1 Allah, 1 Tuhan, ya, tetapi mempunyai 3 kepribadian. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Akhirnya beliau salah menafsirkan Alkitab dan menjadi kebinasaan dirinya sendiri. Saya pribadi berusaha untuk mewartakan kepada opa itu tentang kebenarannya. Ya. Nah, itu saya semuanya serahkan kepada beliau kembali. Apakah beliau tetap mau menjadi murid Yesus Kristus, ya, atau dia meninggalkan Yesus Kristus? Dan itu adalah pilihan. Saudara-saudari sekalian, dengarkan video kami terus, ya. Asal usul Alkitab oleh saudara Fransiskus.